Dia sudah terlalu tua untuk memiliki seorang putra lagi. Bahkan dia telah berusia 40-an baru dapat memiliki seorang putra seperti Anton Wong. Dia terlalu memanjakannya. Apa yang diinginkan Anton Wong akan dia berikan. Jika Anton Wong melakukan kesalahan, selama itu bisa diselesaikan, dia bahkan tidak pernah menyalahkan Anton Wong. Dia tidak pernah berpikir bahwa saat pergi ke Rose City untuk bersenang-senang dia malah hampir kehilangan hidupnya. Bahkan di ibu kota provinsi, tidak ada yang berani memukul putranya dengan mudah. Siapa yang berani di kota Rose City? Ketika Dani Purnawan mengirim Anton Wong pulang, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia sepertinya memiliki keraguan tentang yang hal satu itu, tetapi keluarga Wongnya tidak takut. Kembar, aku tidak peduli siapa orang itu, dan kalian harus membunuhnya. Apa ini sulit bagi kalian? Saudara kembar Kamal Levy dan Jamal Levy yang berdiri dengan teguh menggelengkan kepala. Tuan Wong, kami berdua berhutang budi kepada Anda, jadi saya ingin memberikan sedikit nasihat. Kamal Levy berkata, jangan main-main dengannya, masalah ini adalah kesalahan Tuan Muda Wong. Ini dianggap sebagai akhir dari hutang budi mereka. Keduanya ada di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu keluarga Wong lagi, jika tidak tanpa tangan Grey Z Kapten Macan Hitam yang pemarah akan memukul mereka sampai mati. Setelah keduanya berbicara, mereka langsung pergi. Mulut Adam Wong bergerak-gerak mencibir lagi dan lagi. Dasar brengsek, Adam Wong mengomel. Tidak hanya kalian tidak membantu tetapi juga menyerah dan mengakhiri pengabdian. Lalu Anton Wong dipukuli tanpa balasan. Lumpuh sia-sia. Akan dianggap apa keluarga Wongnya di mata orang-orang. Awalnya mengira bahwa kebaikan Kamal Levy bersaudara akan membuat keluarga Wongnya lebih kuat, tetapi sekarang tampaknya itu tidak ada gunanya sama sekali. Kedua orang ini tidak berguna. Kepala keluarga Tuan Muda Syam dari kota Rose City ada di sini, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada kepala keluarga. Keluarga Syam. Keluarga Syam apa? Adam Wong marah. Tidak. Adakah keluarga yang tak memenuhi syarat boleh bertemu dengannya? Tidak. Dia bilang ini tentang Tuan Muda Wong, berita tentang orang yang memukul itu. Mata Adam Wong menyusut, si brengsek itu. Anton Wong pergi ke Rose City, dan keluarga Syam inilah yang menerimanya. Dia pasti tahu siapa itu. Biarkan dia masuk. Bobby Syam masuk dengan tangan terbungkus perban, memberi hormat dengan sopan, dan langsung ke intinya. Kepala keluarga Wong, pria yang melukai Tuan Muda Wong bernama Grey Z, menantu Harvey Syam dari Rose City. Dia mengertakkan gigi. Dia tidak hanya melukai saya, tetapi juga mengancam akan membunuh Tuan Muda Wong, jika saya tidak melindunginya tepat waktu. Aku takut. Keluarga Harvey Syam tidak memperdulikan keluarga Wong sama sekali, bahkan mengatakan bahwa jika keluarga Wong tidak bersembunyi di ibu kota provinsi, dia akan membuat keluarga Wong lenyap dalam semalam. Ini keluarga Syamku turut bertanggung jawab atas masalah ini. Oleh karena itu, ayahku meminta maaf dan bersedia memberikan sepertiga saham di industri keluarga Syam, berharap kepala keluarga Wong dapat memberi kami kesempatan. Bobby Syam menjelaskan kepada Adam Wong dengan beberapa patah kata. Orang yang melumpuhkan Anton Wong adalah Grey Z, yang merupakan menantu Harvey Syam, dan keluarga Syam sekarang harus berlindung di keluarga Wong. Dan apa yang harus dia lakukan tidak hanya untuk membunuh Grey Z, tetapi juga untuk menjatuhkan keluarga Harvey Syam. Lingkaran bawah tanah di Rose City sedang melonjak. Banyak hal terjadi hanya dalam beberapa hari. Kenny Tim dihabisi. Dia dihabisi di tangan Setia Budi dan lainnya. Beberapa bos besar bergabung, dan bahkan seorang master dari ibu kota provinsi datang. Tanpa ampun, Kenny Tim langsung dihilangkan. Tidak hanya merebut propertinya secara paksa, tetapi juga mematahkan kaki Kenny Tim dan melemparkannya keluar dari kota Rose City. Untuk sementara waktu, seluruh lingkaran bawah tanah di Rose City dipenuhi dengan rumor. Semua orang tahu bahwa Setia Budi dan yang lainnya telah berlindung pada salah satu keluarga dari ibu kota provinsi, dan sekarang mereka adalah perwakilan keluarga itu, membantu keluarga ibu kota provinsi itu untuk mengatur lingkaran bawah tanah di Rose City. Setia Budi telah berbicara, mereka yang mengikuti akan makmur, mereka yang menentang akan mati.
Kenny Tim adalah orang pertama yang diserang. Selama 3 hari orang-orang itu terus bergerak. Mereka yang secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak menerima ajakan dan menolak untuk berlindung di ibu kota provinsi, tanpa kecuali mengalami akhir yang mengerikan. Beberapa orang yang masih ragu-ragu saat ini tidak berani berpikir dan segera menundukkan kepala dengan patuh. Setiabudi tidak pernah merasa sehebat ini, perasaan berada di atas sangat nyaman. Dia bahkan tidak perlu melakukannya, orang-orang yang dikirim dari ibu kota provinsi semuanya bisa diandalkan. Dia berpikir sendiri bahwa jika dia menolak seperti Kenny Tim, maka dia juga pasti akan mengalami akhir yang menyedihkan sekarang. Setiabudi, siapa selanjutnya? Ferry Salz sedikit gelisah akhir-akhir ini. Jelas semuanya berjalan lancar, tetapi dia selalu merasa ada yang tidak beres. Karena Ramasham dilumpuhkan. Black Dragon juga dihabisi di Rose City ini. Ini seperti pusaran air yang sangat besar, dan mereka sepertinya mendekati pusaran air sekarang. Juan Ander, Setiabudi memberikan jawabannya. Sekarang semua kekuatan, besar dan kecil telah membuat keputusan, seperti yang dia katakan, mereka yang mengikuti akan makmur, dan mereka yang memberontak akan mati. Selain Juan Ander, tidak ada halangan lagi. Mendengar nama Juan Ander, Ferry Salz sedikit mengernyit. Dia sudah tahu bahwa Black Dragon, Ramasham dan yang lainnya dilumpuhkan, dan mereka tidak bisa menyingkirkan Juan Ander ini. Masalah ini, jangan bergerak dulu sekarang, kata Ferry Salz. Kenapa? Setiabudi bingung. Aku harus menyerang selagi masih panas sekarang. Master yang mereka bawa, jika berurusan dengan Juan Ander pasti akan menghabisinya. Dia telah melihat dengan matanya sendiri betapa kejamnya master itu. Selain itu, saya mendengar bahwa Ramasham juga datang kali ini. Dia adalah orang yang lebih kejam daripada Black Dragon. Tidak, jangan terburu-buru. Ferry Salz menggelengkan kepalanya. Masalah ini masih menunggu Ramasham mengaturnya sendiri, dia tidak berani melangkahi otoritasnya. Tapi sudah terlambat, Setiabudi mendengus. Terakhir kali di ring tinju bawah tanah, dia dipermalukan dan dibuli oleh Juan Ander. Sekarang ada kesempatan untuk balas dendam, bagaimana dia bisa menahannya? Aku telah mengirim seseorang ke Juan Ander. Mengirim pesan agar dia menyerah. Dan itu sangat menghina. Wajah Ferry Salz merosot tapi dia tidak mengatakan apapun, tapi kecemasan di hatinya semakin kuat bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa. Saat itu, depan Juan Ander, duduklah seorang pria jangkung, orang kepercayaan Setiabudi. Dia mendongak sedikit dengan ringan. Ini adalah satu-satunya kesempatan, kuharap Juan bisa menghargai, yang ikut akan makmur dan yang menolak akan mati. Lihatlah semua lingkaran bawah tanah di daerah bagian selatan ini sudah tunduk. Bos kami baru saja memberi Anda kesempatan, Presiden Juan, jangan menolak. Juan Ander hanya tertawa. Menempatkan sebatang rokok di asbak, dia tersenyum dan berkata, "Aku punya bos, masalah ini, meski kamu memberitahuku itu tidak berguna. Aku tak bisa ambil keputusan. Atau begini saja, aku akan membawamu menemui broderku itu." Grey Z sedang berada di kantor Darasham saat ini. Santai meminum teh dan makan kue. Dibandingkan dengan Darasham yang sangat sibuk, dia terlalu santai. Hei, tidak bisakah kau tidak membuatku kesal seperti ini di kantorku? Darasham sekarang semakin merasa dia bekerja untuk Grey. Tetapi meskipun Anda seorang bos, Anda harus berbagi suka dan duka dengan karyawan. Grey Z melihat pesan teks dari Juan Ander di telepon. Dia bangkit dan tersenyum. Oke, istriku, kamu sibuk, aku akan turun untuk jalan-jalan. Taman di seberang jalan di lantai bawah gedung Syam. Grey Z duduk di sana dengan Juan Ander di depannya dan orang kepercayaan Setiabudi. Apa maksudmu mengajakku membicarakan hal-hal di tempat seperti ini? Orang kepercayaan Setiabudi jelas sedang dalam mood yang buruk. Dalam waktu singkat ini, mereka telah menjadi master bela diri sebenarnya dari lingkaran bawah tanah Rose City. Selama mereka berbicara, semua orang akan menundukkan kepala mereka dengan patuh. Tidak ada yang ingin menyinggung orang-orang dari ibu kota provinsi, karena mereka juga tidak ingin langsung dilenyapkan oleh orang-orang dari ibu kota provinsi.
Ini tidak berarti apa-apa, hanya saja apa yang baru saja kamu katakan lebih berguna jika kamu memberitahu kakak kami. Juan Ander tersenyum dan menyalakan rokok untuk Gray. Aku hanya bekerja untuknya dan tidak bisa mengambil keputusan. Orang kepercayaan Setiabudi, wajahnya tiba-tiba berubah. Apakah dia mengenalinya? Gray Z adalah orang yang mengalahkan Master Dida dan Master Muay Thai secara langsung saat dia bertarung hari itu. Itu pun hanya satu pukulan. Dia ternyata bos Juan Ander. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mari kita bicara, ada apa ini? Gray Z melirik pria itu. Saya akan memberi Anda 1 menit. Saya tidak peduli siapa Anda, saya akan memberi Anda 1 hari untuk tunduk pada bos kami Setiabudi, jika tidak. Wajahnya dingin. Dengan resiko Anda sendiri. Yah, saya mengerti. Gray Z mengangguk. Dia melirik Juan Ander, dan Juan Ander segera mengerti. Seketika, beberapa orang tiba-tiba melangkah maju dan langsung menekan orang tersebut ke tanah. Apa yang ingin kamu lakukan? Mereka yang mengikuti akan makmur. Mereka yang menentang akan binasa. Tidak bisakah kamu melihat keputusan yang kami pilih? Juan Ander berkata dengan dingin. Segera pria itu diseret. Kenny Tim sudah tamat dan ada beberapa orang yang tidak setuju, mereka semua juga tamat. Juan Ander berkata, Setiabudi sangat bangga sekarang dan merasa seperti orang paling berkuasa. Dia ingin mengendalikan semua lingkaran bawah tanah di Rose City. Gray Z tidak menjawab masalah itu tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Berapa banyak dari orang-orang yang telah lolos sekarang? Bagaimanapun ini sudah 20 hari. 8. Juan Ander berkata dengan heran. Setelah dimarahi hari itu, sekelompok orang menjadi semakin bersemangat. Seseorang segera melewatinya, dan itu meningkat lebih cepat dari sebelumnya. Sampai hari ini, 8 orang telah lulus semua tingkatan. Saya hanya perlu 30, yang lain kamu dapat mengaturnya sendiri. Gray Z membuang puntung rokok ke tempat sampah. Besok saya akan datang. Aku akan memberi mereka kesempatan. Setelah itu, Gray Z naik ke atas dan Juan Ander mengerti maksud Gray Z, segera dia berangkat ke pinggiran kota. Setelah mengetahui apa yang dimaksud Gray Z, sekelompok orang itu menjadi gila. Bahkan 8 orang yang telah lolos tidak berani melambat sedikit pun. Karena mereka tidak tahu betapa buruknya transformasi mereka sampai mereka melewati semua level. Mereka ingin menjadi lebih kuat. Dan menjadi sekuat yang dikatakan Gray Z, yaitu yang mereka sendiri tidak bisa bayangkan. Yang lainnya masih berjuang untuk 22 tempat terakhir. Sementara, orang yang dikirim Setiabudi untuk mencari Juan Ander kini sedang berbaring di depannya, tangan dan kakinya patah, dan 3 kata ditulis dengan pena merah di wajahnya. Persetan dengan kalian. Bang. Setiabudi menamparkan meja dengan ganas. Juan Ander, dia sedang mencari kematian. Dia mungkin belum tahu, dia telah diincar oleh Ramasyam, cepat atau lambat akan mati. Tentang Black Dragon, Juan Ander boleh terlalu sombong tetapi kali ini memprovokasi masyarakat ibu kota provinsi bukan lelucon. Dia memberinya kesempatan untuk bertahan hidup, bukan hanya tidak menghargainya, tetapi juga berani mempermalukan dirinya. Bos, apa yang harus saya lakukan sekarang? Juan Ander memiliki master di belakangnya, sulit untuk mengalahkannya. Mereka semua ingat pria kejam yang bersama Juan Ander. Bahkan Master Muay Thai telah dikalahkan dengan 1 pukulan. Siapa yang berani menjadi lawannya? Katakan pada Ferry Salz untuk membiarkan mereka mengurusnya sendiri. Katakan saja bahwa kakak Black Dragon telah dihabisi oleh Juan Ander. Setiabudi menyipitkan matanya. Dia memilih untuk menundukkan kepalanya, tetapi tahu bahwa dia bisa mendapatkan lebih banyak, setidaknya di lingkaran bawah tanah Rose City ini. Ramasyam dan yang lainnya sedang mencari perwakilan, itu harus dirinya. Itu sama halnya dengan meminjam kekuatan orang-orang ini dari ibu kota provinsi untuk membersihkan lawannya sendiri dan mengembangkan banyak hal sekaligus. Jika bukan karena mereka, bagaimana bisa Kenny Tim, yang telah berjuang selama bertahun-tahun, dapat dengan mudah dilenyapkan? Pada saat merasa tinggi ini, kecemasan di hatinya semakin kuat. Dia tidak tahu mengapa, sebelum badai tampaknya dia hanyalah hewan kecil, kepanikannya tidak bisa dijelaskan. Kakak Ramasyam, Juan Ander ini tidak sederhana, kita mungkin harus berpikir jangka panjang.
Fairy Sals tampak sangat berhati-hati. Setia Budi telah menjarah dengan liar akhir-akhir ini, dan dia tidak ingin mereka campur tangan, tetapi sekarang dia mendorong Juan Ander keluar dan membiarkan mereka menanganinya. Hal ini sangat salah. Bahkan jika Juan Ander menghapuskan Black Dragon bersaudara, itu juga menunjukkan bahwa Juan Ander bukan target yang mudah, dan itu pasti sulit untuk ditangani. Jangka panjang dari Hong Kong. Rama Syam meletakkan tangan dan kakinya yang diplester, mengertakkan gigi dan berkata, "Big Brother memberi kita untuk tidak membuang terlalu banyak waktu di sini. Dia ingin cepat memecahkan masalah di Rose City. Kita masih banyak urusan di ibu kota. Grey Z tidak akan dilepaskan. Dia tidak akan menyerah. Balas dendam itu harus." Fairy Sals tidak berani berkata apa-apa lagi. Mengenai identitasnya, dia hanyalah bawahan Rama Syam dan dia tidak memiliki hak untuk membuat keputusan. Dari segi pikiran, dia jauh lebih pintar dan lebih sensitif daripada Rama Syam. Rama Syam memintanya untuk membantu membersihkan seluruh kota Rose City dalam waktu paling lambat 3 hari. Jika tidak, akan lebih merepotkan untuk menunggu orang-orang dari keluarga lain di ibu kota provinsi yang akan datang menguasai Rose City. Fairy Sals hanya akan menyerahkan nyawanya jika langsung pergi ke masalah Juan Ander, jadi pertama-tama dia hanya akan memecahkan beberapa masalah kecil lainnya. Di pagi hari di pinggiran kota, udara sangat segar. Grey Z berpikir bahwa di masa depan ia dapat membeli sebidang tanah di sini dan membangun villa keluarga yang tinggal di sini pasti akan sehat. Lumpur di tempat latihan ada di mana-mana, dan 30 orang yang berdiri di depan mereka adalah kandidat terpilih. Masih ada 20 orang, bahkan jika mereka tidak diterima, tidak ada yang bisa protes. Grey Z berkata bahwa dia hanya butuh 30 orang, dia tidak akan menambah 1 orang pun. Jika ingin bersaing lagi, mereka hanya harus bisa tampil bagus di area lain dan menunggu kesempatan berikutnya. Mulai hari ini, Zen adalah nomor 1, lalu kamu nomor 2, kamu nomor 3. Grey Z menunjuk ke seseorang. Kalian sekarang hanya punya nomor tanpa nama. Zen tiba-tiba merasa energi. Dia adalah orang pertama yang lulus penilaian, dan temperamennya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Kalian 30 orang dijuluki serigala, The Wolves. Grey Z berkata dengan keras. Brother Zen dan yang lainnya segera bergembira. Kata-kata Grey Z sepertinya memiliki kekuatan magis aneh yang menyebabkan darah di tubuh mereka mendidih. Penuh semangat, serigala, Wolves. Selanjutnya, kalian akan melakukan tugas pertama kalian. Grey Z meliriknya dan berkata ringan. Mandi, makan, dan tidur. Para serigala selalu keluar dan muncul di malam hari. Setelah mandi dan makan di siang hari, 30 orang tidur selama sehari penuh. Dalam 20 hari terakhir, mereka memeras potensi mereka dengan tanpa henti, bahkan jika mereka kelelahan, mereka menolak untuk beristirahat. Pada saat melihat 30 orang di depannya ini, Juan Ander sedikit takut. Dalam waktu kurang dari sebulan, orang-orang di depannya ini sedikit aneh, temperamen yang begitu kuat. Di mana Big Brother? Zen tidak melihat Grey Z, dan dia sedikit tidak sabar. Pertama kali dia akan melakukan sesuatu dengan Big Brother, dia masih ingin membuktikan diri di depannya. Dia makan malam dengan istrinya di rumah. Mulut Juan Ander bergerak-gerak. Bagi Grey Z, tinggal bersama istrinya adalah hal yang terpenting, sedangkan untuk hal lain, dia bisa menundanya. Hal kecil ini, kita tidak perlu Big Brother untuk ikut. Juan Ander mendengus. Jika kamu tidak dapat menangani hal-hal kecil ini, silahkan pergi. 30 orang itu segera menjadi serius. Tugas mereka malam ini hanyalah satu, menghilangkan semua rintangan di lingkaran bawah tanah. Hanya dalam satu malam. Ini adalah tugas yang diberikan Grey Z kepada mereka. Ayo pergi, teriak Juan Ander, dan 30 orang itu segera menghilang. Malam berangsur-angsur tenggelam, dan sekelompok serigala menyelinap masuk kota Rose City, sunyi dan senyap, mangsa mereka tidak menyadari kedatangan mereka. Setia Budi merasa sangat senang sekarang ini. Apa yang tidak bisa dia lakukan selama lebih dari 10 tahun, tiba-tiba dapat melakukannya hanya dalam 10 hari ini membuatnya sedikit bangga. Sekarang lingkaran ilegal kota Rose City, dia yang berkuasa. Meski harus mendengarkan ibu kota provinsi.
Setidaknya di sepertiga hektar provinsi ini, nama Setiabudinya adalah yang paling ditakuti. Kenny Ting dilenyapkan, mereka yang tidak patuh dilenyapkan. Setiabudi terlihat sangat nyaman di klubnya sendiri, mengenakan handuk mandi dan mengguncang gelas anggur merah di tangannya. Dia tersipu, rupanya dia baru saja mengalami pertempuran sengit dan dia masih punya beberapa ide. Lagi pula, dia sudah lama mendambakan wanita yang direbutnya dari Kenny Ting. Di masa ini, sungguh beruntung menemukan kapal yang stabil. Setiabudi menyipitkan matanya, bersandar di sofa, merasa puas. Bang! Tiba-tiba, dengan suara yang keras pintu hancur ditendang, dan ada sesosok tubuh yang melompat masuk sambil berteriak. Wajah Setiabudi sedikit berubah, dan dia segera menghindar, gelas wine di tangannya terlempar ke lantai dan pecah. Siapa? Setiabudi berteriak. Pengawal, kemari. Bang, bang. Seorang pengawal datang, namun dia ditendang. Dia jatuh menghantam lantai dengan keras dan tiba-tiba tidak ada suara. Pingsan. Wajah Setiabudi berubah drastis. Ada ratusan orang di luar, tapi sekarang tidak ada gerakan. Saat Juan Ander masuk, mata Setiabudi bersinar kedinginan. Juan Ander, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Setiabudi berteriak. Kamu mencari kematianmu sendiri. Juan Ander tersenyum, berjalan langsung ke meja, menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, menyesapnya, dan meminumnya. Kudengar kau memiliki banyak anggur enak di kilang anggurmu. Aku menginginkannya. Kamu. Setiabudi sangat marah. Apakah kamu ingin memulai perkelahian? Tidak. Juan Ander menggelengkan kepalanya. Tidak ada perkelahian. Kami hanya menghancurkan. Setelah berbicara, dia menjentikkan jarinya. Bang, bang, bang. Serangkaian suara terdengar, dan segera terdengar teriakan menggema di seluruh klub. Setiabudi mati rasa. Dia melihat dengan matanya sendiri, seolah-olah ada 30 serigala yang mengamuk di tempat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia dengan jelas melihat bahwa di antara orang-orang itu, dia telah melihat beberapa dari mereka, tetapi sebulan yang lalu, dia bahkan tidak menganggap mereka apa-apa. Apa yang terjadi? Setiabudi duduk di sofa dengan perasaan hampa, kakinya gemetar. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Juan Ander menuangkan segelas anggur untuknya. Minumlah, yang terakhir dalam hidupmu, dan di penjara nanti kamu hanya akan boleh minum air kencing. Bibir Setiabudi bergerak-gerak, lalu dia berkata, Juan Ander, jangan lakukan hal-hal seperti ini, selama 30 tahun. Plak, Juan Ander menamparkan Setiabudi dengan punggung tangannya, menjatuhkan gelas wine, dan menumpahkan anggur merah ke lantai. Apa menurutmu anjing-anjing dari ibu kota provinsi itu bisa menyelamatkanmu? Juan Ander berkata dengan dingin. Kalian dan mereka hanya akan mati lebih cepat. Setiabudi menutupi wajahnya, menatap tajam ke arah Juan Ander. Dia tidak pernah menyangka Juan Ander akan bangkit secepat itu dalam waktu singkat. Pertama, Black Dragon bersaudara dilenyapkan, dan orang-orang di ibu kota provinsi bahkan tidak dianggapnya, dan sekarang mereka datang langsung ke klubnya untuk menghancurkan dirinya. Saya sekarang adalah orang ibu kota provinsi. Ramasham dan Ferry Sals berada di kota Rose City ini. Mereka akan mencarimu jika kamu menyakitiku. Setiabudi mengertakkan gigi dan mengeluarkan ancaman terakhir. Kamu melenyapkan Black Dragon Brothers dan menyinggung mereka. Jika kamu berani menyentuhku, mereka pasti akan membunuhmu. Dia sedikit histeris. Juan Ander tersenyum tipis. Dia melirik Setiabudi seolah sedang melihat seekor anjing yang malang. Di lingkaran bawah tanah Rose City, orang luar tidak diizinkan untuk datang membuat masalah. Ini adalah kata-kata Greyzet, dan Juan Ander memberitahu kepada Setiabudi sebagaimana adanya. Apakah Ramasham? Aku akan mencarinya sekarang. Setelah berbicara, dia tidak berhenti, memanggil Brother Zen, mematahkan kaki Setiabudi dan pergi. Dia masih memiliki sesuatu untuk diperlihatkan ke Ramasham dan Ferry Sals. Tak lama kemudian, polisi datang dan menangkap Setiabudi dan yang lainnya. Bukti berbagai kejahatan mereka telah diletakkan di meja.
Cukup untuk membuat mereka dipenjara. Sebuah villa. Rama Syam telah memulihkan diri di sini selama beberapa hari. Dia sedang menunggu lingkaran bawah tanah Rose City untuk tenang, dan ketika lukanya pulih, dia akan pergi untuk membunuh Grey Z. Namun, dia belum sempat mendatangi Grey Z, Juan Ander sudah datang. Wajah Ferry Salz waspada, dan selusin orang di depannya, semua petarung bagus berdiri di depan Rama Syam. Mau mati? Ferry Salz berteriak dengan marah. Kalau kamu berani macam-macam, akan kami bunuh. Juan Ander berkata. Sungguh. Di belakangnya, 30 orang berdiri dengan kokoh, menyeringai seperti serigala. Mereka baru saja melalui pertempuran, menghancurkan lebih dari selusin kekuatan, dan mereka masih penuh vitalitas, tanpa kelelahan sedikit pun. Saat ini, meski mereka hanya berdiri di sana, itu sudah membuat Ferry Salz dan yang lainnya merasa sedikit gentar. Bagaimana orang-orang ini bisa begitu menakutkan? Bawahan Juan Ander, kapan dia punya begitu banyak master yang kelihatan sangat kuat? Juan Ander, aku tidak menyangka kamu telah menyembunyikan begitu banyak master secara rahasia. Ambisimu tidak kecil. Rama Syam masih bersandar di sofa dan mencibir. Tapi dengan orang-orang ini, kamu ingin mematahkan pergelangan tangan kami. Kamu mungkin sedang bermimpi. Juan Ander menatapnya. Aku di sini hari ini untuk memberimu hukuman. Dia berkata dengan ringan. Kota Rose City, bukan hakmu untuk campur tangan. Sombong. Rama Syam berteriak. Apa-apaan ini? Tentu saja, saya tidak mengada-ada. Ini yang dikatakan kakak kami, jadi ini yang akan terjadi. Wajah Juan Ander bersinar dengan bangga. Juga, jika Anda menyinggung Big Brother kami, tidak peduli dengan karakter konyol Anda, saudara-saudara di bawahnya tidak akan tinggal diam. 30 orang yang menunggu, Brother Zen, di belakangnya tampak galak, seolah-olah mereka benar-benar serigala yang menakutkan. Membuka mulutnya akan menggigit Rama Syam dan yang lainnya menjadi beberapa bagian. Big Brother, Rama Syam dan ekspresi Ferry Salz berubah pada saat yang sama. Dan mereka mengatakan dengan cara yang sama. Siapa dia? Juan Ander menatap Rama Syam. Orang yang mematahkan tangan dan kakimu. Grey Z. Ekspresi Rama Syam berubah. Bagaimana mungkin dia? Dia hanyalah menantu dari rumah ke rumah dari keluarga Harvey Syam. Hanyalah seorang gelandangan. Ini semua yang dikatakan Rudy Syam pada dirinya sendiri secara pribadi. Bagaimana dia bisa menjadi Big Brother Juan Ander? Rudy Syam benar-benar brengsek. Juan Ander mengabaikan ekspresi luar biasa Rama Syam dan menghela nafas. Bahkan saudaramu sendiri telah mengadu domba kamu. Rama Syam ketakutan. Dia secara pribadi telah mengalami betapa menakutkannya Grey Z. Tentu saja dia mengetahuinya, tetapi dia bahkan lebih terkejut dengan identitas Grey Z. Mendengarkan kata-kata Juan Ander saat ini, apa Rudy Syam tahu itu? Anjing itu dengan sengaja membiarkan dirinya pergi mencari masalah dengan Grey Z, dan ingin meminjam tangan Grey Z untuk melenyapkan dirinya. Agar tidak ada saingan jadi kepala keluarga. Kamu sudah mengerti. Juan Ander berkata. Sepertinya kamu tidak bodoh. Jangan pernah berpikir bahwa kamu akan bisa berkuasa di kota Rose City. Rama Syam tiba-tiba mengangkat kepalanya. Juan Ander, jangan terlalu sombong. Dan Grey Z itu akan kami lenyapkan dari kota Rose City, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Petik 2. Plak. Juan Ander tidak sopan, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Rama Syam dengan ganas. Suara tamparan itu membuat Ferry Salz dan beberapa orang langsung ingin melawan. Namun, dikelilingi oleh 30 serigala, mereka tidak berani. Ferry Salz tahu betul bahwa selama mereka melakukannya, tidak ada dari mereka yang bisa pergi dari sini dengan berdiri normal. Hanya bisa melihat Rama Syam ditampar tanpa daya. 5 sidik jari berwarna merah cerah membuat mata Rama Syam membelalak. Dia tidak pernah menyangka akan menderita penghinaan seperti itu saat kembali ke Rose City. Dia ingin melawan, dan bahkan ingin membunuh Juan Ander secara langsung, tetapi sekarang dia tidak bisa bergerak sama sekali. Camkan kembali kata-kataku, Rose City, jangan pernah datang lagi. Juan Ander mendengus. Peringatan ini untuk semua orang. Siapapun yang datang mengulurkan tangannya, maka kami akan memotong tangannya. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi.
Berjalan ke pintu, Juan mengeluarkan pernyataan yang meremehkan. Hukuman kecil karena menyinggung. Big Brother, Zen patahkan kaki terakhirnya. Setelah dia selesai berbicara terdengar jeritan. Tak lama kemudian, sebuah truk yang membawa babi hidup sambil ngebut ke jalan provinsi berhenti persis di depan tugu pembatas. Segera belasan orang keluar, semuanya berlumuran kotoran babi. Truk itu melaju pergi, dan Rama Syam dan yang lainnya berteriak minta tolong dengan hina. Dalam satu malam, Rose City seperti mengalami gempa bumi. Seluruh lingkaran bawah tanah telah dibersihkan secara menyeluruh. Di meja wali kota tumpukan bahan tebal bukti kesalahan. Setiabudi dan yang lainnya sudah cukup untuk memenjarakan mereka bertahun-tahun. Baru pukul 3 pagi wali kota ini menepuk dadanya dan menghela napas panjang. Orang dari mana ini? Begitu kuat apa yang tidak dapat kita lakukan dalam beberapa tahun, dia melakukannya hanya dalam satu malam. Dia ingin bertemu dan kenal orang ini, itu pasti orang besar yang diam-diam membantu mereka memecahkan masalah ini. Mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Setidaknya, dalam waktu singkat tatanan lingkaran bawah tanah kota Rose City bisa stabil. Wali kota itu menggosok pelipisnya, dan sekretarisnya mengetuk pintu dan masuk. Sir bisa istirahat lebih awal. Besok akan menghadiri upacara donasi 2 sekolah dasar harapan. Sekretaris itu melapor. Semakin banyak pengusaha yang tertarik pada amal. Ini hal yang baik. Ya, itu hal yang baik. Harapan adalah hal yang baik. Banyak orang tidak bisa tidur malam ini. Termasuk Dara Syam. Berbaring di tempat tidur, cahaya redup dari lampu jalan di luar rumah melesat ke dalam ruangan melalui jendela kaca tepat di depan tikar jerami Grey. Dia hanya menatap pria itu dengan tatapan kosong. Grey Z mendatanginya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Tapi dalam 2 bulan ini, kejutan dan kejutan baginya lebih dari sekali, dan lebih dari sekali. Berapa kali Grey Z melindungi dirinya dan keluarganya. Berapa kali dia melindungi orang tuanya. Seperti yang Grey katakan, ini bukan hanya orang tua Dara tapi juga orang tuanya sendiri. Apa keluarga ini belum benar-benar menerima dia? Dara Syam tiba-tiba merasa bahwa apa yang dikatakan Mei, ibunya benar, dan bahwa dia tidak layak untuk Grey sekarang. Kenapa dia begitu baik? Dia menarik napas dalam-dalam dan entah bagaimana, semacam tekanan tiba-tiba muncul di hatinya, seolah dia harus bekerja lebih keras. Dia tidak tahu kapan tertidur. Dan ketika dia bangun, aroma sarapan di luar kamar melayang masuk. Bangun pagi-pagi sekali. Dara benar-benar melihatnya, dan semua tikar jerami serta selimut di lantai sudah disortir begitu rapi sehingga orang tidak percaya bahwa orang yang tidur di sana adalah gelandangan. Mandi, ganti baju, makan pagi, berangkat kerja. Dara Syam tidak banyak bicara hari ini, tidak sepatah kata pun. Duduk di dalam mobil, melihat ke arah Grey Z, seolah-olah mencoba menerka pikiran Grey Z. Izinkan saya melakukan hal-hal sendiri di masa depan. Setelah sekian lama, kata-kata Dara Syam terucap. Apa? Itu sesuatu di perusahaan? Biarkan aku melakukannya sendiri, aku bisa melakukannya. Dara Syam menoleh dengan sedikit tekad di wajahnya. Ya. Grey Z tersenyum, tidak mengatakan apapun, hanya mengangguk. Sementara itu, Departemen Kesehatan, kantor direktur yang bertanggung jawab atas keamanan pemasaran makanan dan obat. Ada orang lain yang duduk di samping Rudy Syam, yang sedang bersandar di sofa, merokok bertindak dengan sikap percaya diri. Keluarga Syam yang baru ini berani memproduksi secara langsung sebelum banyak prosedur diselesaikan. Ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap pasar. Pria yang duduk di sana mengerutkan kening. Tuan Brad Pickey, ini urusan Anda kan? Kawan lama, kamu datang ke kota Rose City hanya untuk mengatakan ini. Direktur Brad Pickey duduk di sana memandang Adam Wong, tidak bisa menahan tawa. Keduanya sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan berkomunikasi secara pribadi. Terutama hari ini ada Rudy Syam di sini, dan jelas apa maksud Adam Wong. Tentu saja tidak, kata Adam Wong sambil tersenyum. Mengetahui bahwa kamu menyukai teh, saya hanya menemukan teh yang enak, dan saya kebetulan melewati Rose City, jadi saya mengirimkannya kepada Anda. Dengan tatapan matanya, Rudy Syam segera menyerahkan sekantong teh.
Mata Direktur Brad Pique menyala tiba-tiba, dia mengambil kertas itu dengan tangannya. Dan dapat memperkirakan berat di dalamnya. Teman lama mau datang, silahkan datang, tak harus bawa apa-apa, teh ini mahal. Aku tidak berani mengambilnya. Dia menolak, tidak mahal, tidak mahal. Saya membelinya di dalam negeri. Harganya tidak berharga beberapa dolar. Adam Wong berkata sambil tersenyum. Teh ini enak, kamu bisa mencicipinya perlahan. Setelah berbicara, dia bangun, dan Rudy Sham segera mengikuti. Saya akan pergi dulu, pergi ke ibu kota provinsi ketika Anda punya waktu, telepon saya, dan saya akan mengurusnya. Direktur Brad Pique bangkit untuk mengantar mereka keluar, dan menutup pintu ketika dia berbalik. Dia membuka kotak hadiah dan melihat-lihat dan alisnya langsung senang. Dia segera menyegelnya dan memasukkannya ke dalam laci di bawah kursinya. Nardi Hams, saya menerima laporan baru. Kamu segera pergi dan memeriksa perusahaan Syam yang baru, apakah produksi mereka ilegal, jika buktinya cukup meyakinkan. Kamu tahu bagaimana mengatasinya. Kalimat ini, dia tidak dapat mendengarkan kalimat pertama, dia tahu bagian terakhir secara langsung itu adalah instruksi. Setelah menutup telepon, mata Direktur Brad Pique menyipit. Hal semacam ini, dia bukan seorang pemula, dia tahu ini masalah membuka satu mata dan menutup satu mata, tetapi jika seseorang bertahan, dia dapat mengatakan beberapa alasan agar dia bisa menangkapnya. Jika dia tak bersalah, dia cukup memerintahkan perbaikan. Mereka yang tidak berakal punya lebih banyak cara untuk bermain. Dia berpikir, menunggu kabar dari Syam Group, dirinya seorang yang berakal, haruskah dia juga menunjukkannya? Rudy Sham mengikuti Adam Wong keluar dan masuk ke mobil. Presiden Wong melakukan perjalanan khusus. Saya benar-benar merepotkan Anda. Rudy Sham berkata sangat sopan. Sebagai kepala kedua dari keluarga Wong, Adam Wong memiliki status yang tinggi. Kunjungan pribadinya ke Rose City menggambarkan sikap keluarga Wong saat ini. Di Provinsi Flowerix tidak ada yang berani menyinggung keluarga Wong. Adam Wong mendengus pujian Rudy Sham membuatnya lebih dingin. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia mendengar kata-kata seperti itu. Selain itu, dia membenci keluarga Harvey Sham. Bahkan untuk menyuruh seseorang melumpuhkan dan merampas properti penting keluarga Sham, dia tidak malu untuk memohon. Ini langkah pertama. Pertama, pukul Harvey Sham setengah mati, lalu ada banyak langkah lain yang bisa langsung menghancurkannya. Adam Wong mencibir. Untuk menghadapi orang, kamu harus menggunakan otakmu. Manfaatkan momentum, mengerti? Usianya tidak lebih jauh dari Rudy Sham, tapi dia berbicara seperti generasi yang lebih muda. Ya. Rudy Sham mengangguk dan berkata dengan hormat. Saya akan banyak belajar. Oke, saya akan kembali dulu. Tuan Brad Pique akan mengurusnya. Apakah hal-hal yang saya katakan cukup jelas? Pasti ketika dokter luar negeri terkenal itu datang ke Rose City. Saya akan segera memberitahu keluarga Wong dan memintanya untuk menyembuhkan kaki Tuan Muda Wong. Rudy Sham segera berkata. Kaki Anton Wong hampir hilang. Mungkin hanya dokter asing terkenal itu yang bisa menyembuhkannya. Namun, saya mendengar bahwa dokter itu memiliki temperamen yang sangat aneh dan tentu harus mengeluarkan banyak uang untuk membujuk agar dia mau menyembuhkan kaki Anton Wong. Apa yang membuat Rudy Sham bahkan lebih tidak bahagia adalah bahwa keluarga Wong bermaksud untuk dirinya yang mengeluarkan uang. Adam Wong hanya ingin terima beres. Adam Wong tidak mengatakan apa-apa, tetapi untuk berurusan dengan Harvey Sham, dia bisa datang ke Rose City secara langsung, yang sudah merupakan kehormatan besar bagi Rudy Sham. Dia tidak ingin tinggal berlama-lama dan segera kembali ke ibu kota provinsi. Sementara itu, ketika Dara Sham tiba di perusahaan, dia langsung sibuk dengan urusannya sendiri. Pengambilan keputusan perusahaan saat ini dipercayakan kepada Harvey Sham. Meskipun dia baru saja memulai, dia dulunya adalah manajer yang sangat baik, dan dia dengan cepat menemukan kembali jiwa bisnisnya itu. Gray Z tidak terkejut. Dara benar-benar tidak membiarkan dia tinggal di kantornya, mengatakan itu akan mempengaruhi konsentrasinya. Gray Z harus turun dan duduk minum teh di departemen keamanan. Minggir, minggir. Sebuah suara arogan datang dari pintu. Kami dari departemen kesehatan.
Kami telah menerima laporan dari masyarakat bahwa kualifikasi produksi Syam bermasalah. Kami datang untuk menyelidiki. Nardi Hams yang berdiri di pintu dengan cepat mengguncang surat perintah di tangannya dan mendorong petugas keamanan untuk masuk. Tunggu, dari 50 orang yang berlatih di pabrik, hanya 30 orang yang terpilih jadi serigala. 20 orang lainnya menjadi penjaga keamanan khusus grup Syam. Mereka berdiri sekarang di depan pintu dan ini adalah penilaian kedua mereka. Ini adalah kesempatan terakhir mereka yang diberikan Grey Z. Melihat seseorang akan bergegas masuk, pemimpin penjaga itu segera menghentikannya. Kenapa kamu penjaga keamanan kecil, berani-beraninya kamu menghentikan kami? Nardi Hams mencibir. Atau perusahaan kalian benar-benar bersalah dan takut diperiksa? Ayo masuk dan tangkap pemimpin perusahaannya. Beberapa penjaga keamanan saling memandang. Mereka tidak bisa menangani hal semacam ini. Seseorang segera berlari untuk memberitahu Grey Z. Nardi Hams memandang mereka dengan penuh kemenangan dan membawa petugasnya langsung masuk. Beberapa satpam kecil itu, dia benar-benar tidak menganggapnya hal yang serius. Dia berpikir sendiri bahwa instruksi Direktur Brad Pique adalah setidaknya menemukan masalah agar perusahaan ini kena denda. Itu adalah rahasia peraturan, tetapi itu tergantung bagaimana pihak Syam bisa melihat hal ini dengan bijak dan mau bekerja sama. Dia berharap orang-orang Syam lebih peka agar pekerjaannya tidak sia-sia. Ketika Nardi Hams masuk ke lift, dia langsung naik ke atas. Di departemen keamanan, Grey Z masih duduk di sana, membuat teh dengan santai. Orang dari departemen kesehatan. Dia tidak mengangkat kelopak matanya. Perusahaan kita tidak ada masalah dengan mereka. Mereka mengatakan bahwa izin usaha kita belum dikeluarkan. Grey Z mencibir. Bagaimana ini mungkin? Perusahaan dipindahkan langsung dari Juan Under, dan semua prosedur telah selesai. Grey Z selalu merasa lega dengan pekerjaan bagus Juan Under. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa seseorang diam-diam memanipulasi hal ini. Sepertinya mereka sengaja disuruh seseorang untuk merusak Syam Group. Begitu. Grey Z mengangguk ringan, sepertinya tidak peduli. Dara Syam baru saja mengatakannya pagi ini, dan biarkan dia mengurus semuanya. Gadis ini harus diberi kepercayaan. Tapi Dara benar-benar tidak bisa menyelesaikan hal semacam itu untuk sementara ini. Grey Z mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah nomor. Hanya beberapa saat berdering, telepon segera terhubung, dan suara di seberang tampak sopan. Tuan Herublu, apakah kegiatan memotong pita itu cukup menyenangkan? Orang di ujung telepon yang lain tidak berani tidak sopan. Saya memulai sebuah perusahaan dan ingin berkontribusi pada ekonomi kota Rose City dan menyumbangkan lebih banyak buku untuk perpustakaan sekolah. Mengapa ada orang yang ingin membuat masalah dengan perusahaan kami? Kalimat kedua Grey Z membuat pemimpin Herublu tiba-tiba membuat kulit kepalanya mati rasa. Jika kehadiran kami di Rose City adalah masalah, maka saya akan menutup perusahaan dan berpindah ke kota lain. Kalimat ketiga, seperti guntur besar, menyebabkan wali kota Herublu merasa sedikit lunak di kakinya, dan tanpa pikir panjang segera berkata, "Saya akan segera ke sana." Setelah menutup telepon, Grey Z kembali membuat teh. Seperti tidak terjadi apa-apa. Lantai atas perusahaan Syam Group. Orang-orang di kantor semua mengangkat kepala mereka. Jelas mereka tidak menyangka seseorang akan datang untuk melakukan inspeksi mendadak. Prosedur dan sertifikat yang relevan semuanya lengkap, apalagi yang kurang. Kepala bagian administrasi tampak sedikit tidak nyaman. Semua prosedur sudah lengkap dan ada orang datang melakukan pemeriksaan. Lengkap. Nardi Hams melirik beberapa kali dan mendengus. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu harus mengubah izin usaha kamu sekarang? Itu adalah tanggung jawab kamu jika kamu tidak memperbaruinya tepat waktu. Direktur administrasi jelas bukan pendatang baru, dan berkata dengan gusar. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab yang tidak mampu kau tanggung. Nardi Hams tidak menyangka bahwa grup Syam ini akan sangat tidak peka. Jika itu dia, maka dia akan bersikap merendah, memuji, dan mengatakan untuk segera melakukan semuanya, dan bahkan dengan ramah mengundang mereka untuk minum teh dan berbicara secara rinci. Tapi orang di Depanis ini tidak punya menyambut sana sekali.
Atau apakah kalian grup Syam ingin aku datang memeriksa setiap hari? Kata-kata ini bermakna kepala departemen administrasi terpaku, dan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Nardi Hams. Orang ini hanya cari masalah. Ada apa? Mendengar ribut-ribut, Dara berjalan keluar, melirik Nardi Hams dan bertanya dengan lembut. Nona Syam, orang ini mengatakan bahwa perusahaan kita memiliki prosedur yang tidak lengkap dan tidak dapat menjalankan kegiatan bisnis. Harus menunggu prosedurnya selesai. Bagaimana bisa berhenti bekerja? Begitu beberapa proyek akan terputus dan kerugiannya tidak dapat diukur. Tidak ada masalah pada awalnya, lalu kenapa tiba-tiba mencari kesalahan kami? Dara tanpa ekspresi, dia melirik Nardi Hams. Prosedur apa yang kurang? Anda bilang kami akan segera melengkapinya. Nardi Hams memandang Dara, sedikit mengernyit dan sedikit tidak puas dengan nada bicara Dara. Ini adalah proses yang membosankan untuk menjalani prosedur. Perusahaan Anda mungkin tidak dapat menyanggupinya. Mohon hentikan operasi dulu dan tunggu pemberitahuan lebih lanjut. Dia sangat malas dan berkata, karena Dara sangat tidak antusias, jangan salahkan dia karena tidak toleran. Bagaimanapun, bagaimana menghadapinya dia tetap santai. Dia yang memutuskan. Penangguhan kerja. Wajah Dara tetap tenang, dan ketenangan ini membuat Nardi Hams merasa tidak nyaman. Oke, kalau begitu kami akan berhenti bekerja. Mendengar Dara, Nardi Hams terkejut. Dia tidak berharap Dara setuju secara langsung, dan dia bahkan tidak mempertanyakannya. Ini tidak normal. Bahkan eksekutif yang berdiri di sebelah Dara terkejut, tanpa diduga Dara akan sangat setuju. Libur dimulai hari ini sampai mereka memberitahu kita bahwa prosedurnya lengkap dan bisa bekerja. Dara benar-benar berkata dengan nada tenang. Semakin tenang dia, semakin terganggu hati Nardi Hams. Mendengar kata-kata Dara, eksekutif itu mengangguk dan segera memberitahu karyawan. Segera, beberapa karyawan langsung mengemasi barang-barang mereka dan akan pergi setelah menyapa Dara. Nardi Hams diam. Dia ingin menggunakan ini untuk membuat Dara benar-benar merasa tertekan dan menjadi lebih bijaksana, tetapi dia tidak berharap Dara akan benar-benar marah. Dia mengatakan bahwa bisnis akan ditangguhkan, dan dia benar-benar menangguhkan bisnis. Haha, Presiden Syam benar-benar orang yang sangat menentukan. Dia mencibir dan berkata dengan tidak sengaja, kalau begitu Anda akan menunggu kami memberitahu Anda ketika prosedur ini selesai. Setelah berbicara, Nardi Hams berbalik dan pergi. Bagaimanapun, dia tidak kehilangan apapun, juga dia tak takut jika Dara akan benar-benar marah. Dia tidak percaya bahwa untuk perusahaan sebesar itu, jika dikatakan akan menghentikan bisnis, Dara benar-benar bisa menanggung kerugian sebesar itu. Ayo pergi. Nardi Hams membawa orang-orang itu pergi. Tepat saat dia turun dari lift, dia melihat sesosok tubuh dengan selusin orang di belakangnya, yang sedang berjalan masuk dengan cepat. Tenggorokannya tiba-tiba mengering.